Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswit. Kali ini video yang saya upload adalah materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Kita fokus pada laporan keuangan, ya lebih fokus nanti tentang bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan. Pada perusahaan dagang sebenarnya laporan keuangannya disusun tidak jauh beda ya dengan akuntansi perusahaan jasa. Ada laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas. Nah, kita fokus pada laporan laba rugi dan lebih khusus pada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini adalah bagian dari penentuan besarnya laba di perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang komponennya segini banyaknya ya, sangat banyak, jauh dibanding akuntansi jasa. Kalau akuntansi jasa kita fokus hanya pendapatan dikurangi beban. Baik, komponen sebanyak ini kita lupakan dulu ya, kita fokus pada yang ini, HPP ya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu komponennya terdiri dari, pertama adalah kita harus punya data tentang persediaan awal barang. Dari persediaan awal barang kita masih dihadapkan kepada berapa besarnya pembelian. Kemudian ditambah lagi beban angkut, pembelian. Beban angkut pembelian ini sifatnya akan menambah harga beli, ya, harga beli. Kemudian kita juga perlu data barangkali ada, yaitu potongan pembelian, retur pembelian. Jadi sudah pernah kalian kenal ya istilah-istilah ini di jurnal khusus beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian kita jumlahkan potongan pembelian dan retur pembelian digunakan untuk mengurangi nilai pembelian dan beban angkut itu. Hasilnya kita akan dapatkan yang namanya pembelian bersih. Jadi semuanya ini, komponen ini namanya adalah pembelian bersih. Persediaan awal ditambah pembelian bersih, kita temukan data yang namanya barang siap untuk dijual. Barang siap untuk dijual ini dihadapkan dengan persediaan akhir barang, jadilah namanya harga pokok penjualan. Nah, rumus ini boleh kalian screenshot ya, atau disalin ya, di foto. Tetapi nanti saya akan ajarkan juga bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan harga pokok penjualan ini dengan cara yang unik tetapi sangat cepat, ya, sangat cepat. Baik, kita langsung menuju pada salah satu contoh ya, saya ambilkan. Nih, kita punya contoh. Ini soal sengaja saya screenshot ya, soal UN. Tahunnya kalau nggak salah, kalau lihat contoh soal tahun seperti ini ya tahun 2010 ya, tahun 2010. Kita disuruh menghitung harga pokok penjualannya berapa. Kita coba bahas dengan cara konvensional, cara tadi ya. Jadi pertama kita identifikasi dulu datanya ini dipakai semua atau ada yang dibuang. Perlu kita tahu bahwa untuk menghitung HPP, harga pokok penjualan, datanya itu hanya terkait dengan persediaan dan pembelian saja. Pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, retur pembelian. Kata-katanya kan pembelian semua. Jadi hal yang seperti ini dibuang ya, ini nggak bermanfaat. Ini pengecoh ya. Kemudian ini juga, ini kan digunakan untuk menghitung laba. Nah, ini juga nggak dipakai. Oke, langsung kita lihat pembahasannya ya. Rumusnya tadi, kalau kita lihat di sini, pertama yang kita siapkan adalah data tentang persediaan awal. Persediaan awal barang tercatat di sini 20 juta. Dari mana? Dari data ya. Ini persediaan awalnya adalah 20 juta. Kemudian urutan kedua kita akan memasangkan angka berapa besarnya pembelian dan beban angkutnya. Pembeliannya di sini tercatat 90 juta dengan beban angkut pembelian 3.500.000. Maka kita akan bukukan di sini. Jadi pembeliannya 90 juta, kemudian beban angkutnya 3.500.000. Kemudian kita jumlahkan keduanya, dan kemudian di sini ada potongan pembelian dan retur pembelian. Ya, nilainya sekian. Dari mana data ini? 4 juta dan 3 juta. Mari kita cek.
potongan penjualan, potongan pembelian 4 juta. Retur pembelian 3 juta. Dari sini kok ya. Kita balik lagi ke pembahasan. Nah, nilai ini ya, pembelian dan beban angkut dikurangi dengan retur potongan, nilainya menjadi pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ditambahkan dengan persediaan awal, ketemulah barang siap dijual. Barang siap dijual akan dikurangi persediaan akhir. Di sini persediaan akhirnya adalah akhir tahun ya, Desember, 24.500.000. Maka kita tuliskan di sini 24.500.000. Sifatnya mengurang dan hasil akhirnya adalah 82 juta. Sudah selesai ketemu. Yang model seperti ini ya, pengerjaannya seperti ini, memang kita dituntut telaten ya, telaten dan teliti. Ini ditambah yang mana, urutannya seperti apa, ini benar-benar harus teliti dan telaten. Nah, bagaimana kalau misalnya kita selesaikan dengan cara unik, cara Guswin? Rumusnya kita ubah menjadi simpel seperti ini. Ya, unik kan? Rumus HPP itu adalah walikut min potret akhir. Keren ya. Walikut ya, double L ya, tasjwid. Walikut min potret akhir. Walnya di sini mewakili persediaan awal. Ya, walnya. Li-nya ini mewakili pembelian 90. Kutnya mewakili beban angkut pembelian. Ingat, jangan terkecoh dengan yang ini. Nggak boleh ada data-data penjualan. Terus kita lanjutkan. Jadi ini yang walikut ya. Yang walikut ini nilainya udah ketemu sekian. 113.500.000. Potnya adalah potongan pembelian. Rate-nya adalah retur pembelian. Akhirnya adalah persediaan akhir. Jumlahnya sekian. Berapa selisihnya? Kalau kita kurang 000, 3 kurang ini 2, ini kurangi 3, 8. Ketemulah jawabannya adalah 82 juta. Selesai. Mudah bukan? Sangat sederhana. Yuk kita coba lihat contoh yang lain dan kita tidak membahas lagi dengan cara konvensional. Kita langsung menggunakan konsep walikut min potret akhir. Ini sama ya, soal saya screenshot ngambil langsung dari bank soal UN. Yang ditanyakan di sini sama HPP, berarti kita identifikasi dulu data pengecoh. Kalau kita perhatikan di sini ya, dengan rumus yang sama, maka ini nggak dipakai. Ini pengecoh ya. Kita identifikasi. Nah, ini lagi ya, potongan penjualan ini juga nggak dipakai. Sudah habis? Habis. Sekarang berapakah walnya? Walnya adalah persediaan awal. Li-nya adalah pembelian. Kutnya beban angkut pembelian. Nilainya sekian. Oke, jelas ya. Lanjut. Potnya adalah ini. Potongan. Retur akhir. Nilainya sekian. Hasilnya adalah 132 juta. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Enggak sampai semenit ya. Ngitungnya gampang, angkanya juga mudah, indah. Kita coba lagi. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah barang siap dijual. Rumusnya yang mana ya barang siap dijual? Oke, kita akan intip kembali rumus HPP. Kalau kita perhatikan di sini barang siap dijual adalah komponen HPP kecuali persediaan akhir. Persediaan akhir dibuang. Oleh sebab itu, kita menghitung barang siap dijual ini cukup mudah, yaitu dengan cara membuang data atau membuang komponen HPP berupa persediaan akhir. Ini kita buang. Ya, baik, kita identifikasi lagi mana saja yang nggak dipakai. Hanya dia ya, hanya ini yang dibuang. Sekarang kita mulai lagi dengan walikut min potret tanpa akhir ya. Rumusnya akan berubah menjadi walikut min potret. Wal ya, kemudian li, kemudian kut. Ini jumlahnya sekian. Ini pot, ini red. Selesai sudah. Jumlahnya berapa?
jumlahnya sekian. Selisihnya berapa? Ini 500, 6 hilang ya 70 500, ya kan? 70 500 berarti jawabannya ya ini. Selesai. Kalau kita bahas ini, klik, nggak ada ya, salah. Yang benar adalah yang 70 500. Kita lanjutkan. Contoh lagi. Nanti terakhir saya akan kasih kuis. Nah, yang ini yang ditanya pembelian. Nah, bukan HPP, bukan barang siap dijual, tapi yang ditanya adalah salah satu komponen HPP, berarti yang ada di tengah-tengah. Kita cek. Identifikasi dulu. Dipakai, enggak, ya kan? Loh, kenapa ini enggak? Karena di sini datanya sampai dengan barang siap dijual, berarti enggak sampai HPP. Kalau nggak sampai HPP berarti ini dibuang. Gimana cara cepatnya? Sama ya, kita gunakan rumus. Ini bukan HPP ya, sorry ya, salah ketik, bukan HPP, tapi ini harusnya barang siap dijual ya. Wah, salah, saya lupa untuk mengeditnya. Ini sekali lagi, ini bukan HPP tapi barang siap dijual, angkanya adalah ini. Ini kalau dimasukkan sini, walnya masukkan bisa ya, tapi kelamaan, kita main plus min aja. Wal ikut itu komponennya plus, potret itu minus ya. Kalau akhir juga minus, misalnya ada akhir. Nah, di sini komponennya ada barang siap jual, ini kita kasih minus saja. Baik, kita mulai yang plus dulu. Wal ini dibuang ya. Ya. Wal ini adalah plus, kemudian pembelian. Oh, pembelian yang ditanya ya, sorry ya. Kemudian beban angkut pembelian ini plus. Maka nilai plusnya adalah sekian. Kemudian yang minus potret. Pot ini pot ya, potret dan ini ya, ini termasuk barang siap jual, kita kasih tanda minus juga. Berapa jumlahnya? Sekian. Selisihnya berapa ya? Selisihnya 36250, berarti jawabannya adalah ini. Kalau tidak percaya silahkan masukkan saja datanya. Ini diganti ya, ini diganti barang siap jual, kemudian walnya masukkan, kemudian li-nya ini ganti aja dengan variabel X, beban angkut masukin dan seterusnya. Nanti jawabannya sama ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini HPP ya, langsung lancar jaya. Ini HPP lancar jaya. Silahkan 1 menit selesai nggak ya? Kita coba aja langsung ya. Kita identifikasi ini pengecoh ya, nggak dipakai. Ini pengecoh ini. Baik, kita langsung konsep wal ikut min potret akhir. Ini persediaan awal. Jadi ini plus, pembelian plus, beban angkut plus. Maka nilai wal ikutnya sekian. Terus ini minus, kemudian di bawahnya minus, kemudian minus, jumlahnya adalah ini potret akhir. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah jawaban soal. Cepat banget ya. Ini sangat membantu bagi kalian yang ulangannya pakai soal multiple ya, soal multiple. Jadi nggak perlu pakai rumus yang panjang tadi. Oke, ini mungkin soal terakhir. Barang siap dijual, kan rumusnya tadi barang siap jual. Ini lagi-lagi saya salah ini ya, sekali bukan HPP ya, barang siap dijual. Mohon maaf ya. Jadi ini barang siap jual, bukan HPP. Tapi ini sebenarnya komponen HPP, persediaan akhirnya aja yang dibuang. Cuma namanya di sini harusnya adalah barang siap dijual. Oke, kita langsung tandai plus min. Walnya diminta apa? Barang siap jual kan, berarti walnya kita cari. Ini buang dulu. Wal. Wih, ada lagi yang dibuang ya ternyata. Oh iya betul, penjualan akhir. Oke, main tanda plus min sekarang. Walnya ini plus, kemudian pembelian juga plus, beban angkut, mana ada beban angkut pembelian, ini plus. Yang plus jumlahnya sekian. Kemudian yang min kita cek jumlahnya sekian. Selisihnya adalah jawaban soal ya. Saya ulangi ya. Ya, ini selisihnya berapa nih? Ini kurang ini kan 8, ini 4, berarti 4800. Baik, berikutnya yang ini apa ini? Oh, retur ya, ini pasti komponen HPP juga ya. Retur adalah komponen HPP. Kita identifikasi, dipakai,
Ini dipakai, ini enggak. Nah, ini beban listrik ini adalah untuk ngitung laba rugi. Pakai. Oke, ini sudah ada HPP lo ya, sudah ada HPP. Nah, HPP ini kita kasih nilai minus. Dia akan digabung dengan kelompok potret akhir. Baik, kita mulai ngasih tanda dulu. Yang ini kita buang dulu ya. Ini. Nah, sekarang walnya ini plus, pembeliannya plus, penangkutnya plus, nilainya sekian. Kemudian yang minus ada potret, pot di sini. Kemudian ini ada, oh yang ditanya rate-nya ya, selisihnya ini sudah selesai. Cepet ya, cepet banget. Nah, sekarang ini kuis 1, silahkan difoto ya. Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Sangat mudah HPP. Dan yang terakhir kuisnya adalah ini. Sama di sini kita disuruh mencatat atau menghitung berapa nilai pembeliannya. Silahkan jawabannya. Kuis 1 jawabannya berapa? Kuis 2 jawabannya berapa? Oke, itu dulu materi tentang harga pokok penjualan yang ternyata tidak terlalu rumit. Selamat mencoba, cari bank soal sebanyak-banyaknya untuk dicoba dikerjakan. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi setelah HPP kita akan bahas laporan perubahan ekuitas, kemudian bisa juga dengan neraca. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.